Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati alam yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengajariku melewati alam yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik. Shalom saudara sekalian, kembali pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat 19 ayat 18. Saya bacakan, jangan engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Wow, saudara sekalian, kalau kita baca firman itu sangat luar biasa artinya buat kita, di mana Tuhan sudah mengajar dan mengingatkan kita jauh-jauh hari dari zaman perjanjian lama sampai hari Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama umat manusia. Jadi ayat di atas menekankan pentingnya kasih sayang dan pengampunan serta melarang kita manusia untuk menyimpan dendam dan balas dendam terhadap manusia. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa
Allah adalah satu-satunya sumber hukum dan aturan yang ditetapkan dalam kitab ini. Jadi, kalau kita manusia bisa menerapkan semua ajaran ini, maka kita akan hidup damai, sejahtera tanpa peperangan. Tetapi karena dosalah, maka banyak manusia saling menaruh dendam dan saling balas. Ada beberapa poin yang kalau kita baca ayat di atas itu, kalau kita perhatian dengan seksama, satu, jangan menuntut balas. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya adalah kita sebagai anak-anak yang sudah menerima penebusan dari Allah untuk tidak menuntut balas terhadap kesalahan orang lain. Mudah gak? Gak mudah, tapi kita harus belajar terus untuk belajar melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kita atau orang-orang yang membuat kita menjadi marah. Yang kedua, jangan dendam. Kita jangan menyimpan dendam terhadap sesama kita, karena dendam itu yang akan rugi adalah diri kita. Orang lain mungkin waktu menyakiti kita dia nggak sadar, tapi kita menaruh dendam. Dianya nggak akan masalah, tapi kita akan masalah karena kita dengan dendam yang kita simpan itu menjadi penyakit dalam hati dan pikiran kita. Jadi biarlah kita terus belajar untuk melepaskan pengampunan buat siapapun orang itu. Yang ketiga, mengasihi sesama. Ayatnya sudah jauh-jauh hari mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam Markus 12 ayat 33, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri adalah jauh lebih utama daripada semua bakaran dan korban sembelihan. Jadi kita yang sudah ditebus karena anugerah, nah biarlah kita juga seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah kita juga harus mengasihi sesama kita supaya kita apa? Supaya ada orang bisa lihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah cermin, adalah etalase yang berjalan di mana orang bisa melihat, oh kita ini adalah anak Tuhan yang berbeda dengan anak dunia lainnya. Nah ayat keempat itu menegaskan atau poin keempat menyatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai hukum atau yang berkuasa atas kita umat manusia. Jadi tidak ada hukum lain selain hukum yang Tuhan berikan buat kita. Biar kita terus taat dengan apa yang Tuhan mau. Kita terus boleh menyenangkan apa yang Tuhan sukain. Jadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah kita terus menjadi terang, menjadi garam buat dimanapun kita berada, agar kita boleh berdampak, agar kita boleh menjadi pembeda dengan dunia dengan orang-orang dunia lainnya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang sudah Kau berikan buat kami. Biar terus kami mau berjalan dengan apa yang Kau mau Bapa. Biar terus kami berjalan dengan melakukan apa yang Kau sukai, hingga kami boleh menjadi beda dengan dunia, anak-anak dunia lainnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Imamat 19. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan, Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan.
Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan, Allahmu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu, kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan.